Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi yang telah kami buat dengan judul Pembelajaran berbasis multikultural di kelas. Yang pertama yaitu pengertian pembelajaran berbasis multikultural. Multikulturalisme adalah sistem keyakinan dan perilaku yang mengakui dan menghormati kehadiran semua kelompok yang beragam dalam suatu organisasi atau masyarakat, mengakui sosial budaya mereka yang berbeda, dan mendorong atau memungkinkan kontribusi melanjutkan mereka dalam konteks budaya inklusif yang berbeda atau memberdayakan semua dalam organisasi atau masyarakat. Pembelajaran multikultural adalah kebijakan dalam praktik pendidikan dalam mengakui, menerima, dan menegaskan perbedaan dan persamaan manusia yang terkait dengan gender, ras, dan kelas. Pendidikan multikultural merupakan strategi pendidikan yang memanfaatkan keberagaman latar belakang kebudayaan dari para peserta didik sebagai salah satu kekuatan untuk membentuk sikap multikultural. Dalam konteks yang luas, pendidikan multikultural mencoba membantu menyatukan bangsa secara demokratis dengan menekankan pada perspektif pluralitas masyarakat di berbagai bangsa, etnik, kelompok budaya yang berbeda. Dengan demikian, sekolah dikondisikan untuk mencerminkan praktik dari nilai-nilai demokrasi. Kurikulum menampakkan aneka kelompok budaya yang berbeda dalam masyarakat, bahasa, dan dialek, di mana para pelajar lebih baik berbicara tentang rasa hormat di antara mereka dan menjunjung tinggi nilai-nilai kerjasama. Pembelajaran berbasis multikultural didasarkan pada gagasan filosofis tentang kebebasan, keadilan, kesederajatan, dan perlindungan terhadap hak-hak manusia. Hakikat pendidikan multikultural mempersiapkan seluruh siswa untuk bekerja secara aktif menuju kesamaan struktur dalam organisasi dan lembaga sekolah. Pendidikan multikultural bukanlah kebijakan yang mengarah pada pelembagaan pendidikan dan pengajaran inklusif dan pengajaran oleh propaganda pluralisme lewat kurikulum yang berperan bagi kompetensi budaya individual. Baiklah, saya Nufaisa Masyura akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang tujuan pendidikan berbasis multikultural. Sebagaimana yang kita ketahui, yang pertama, untuk memfungsikan peranan sekolah dalam memandang keberadaan siswa yang beraneka ragam. Yang kedua, untuk membangun siswa, membangun perlakuan yang positif terhadap perbedaan yang ada di sekitarnya, baik itu perbedaan kultural, sosial, budaya, bahkan agama. Nah, di sini siswa diharap mampu memahami perbedaan yang ada. Yang ketiga, memberi ketahanan kepada siswa dengan cara mengajarkan siswa cara mengambilkan keputusan atau keterampilan sosial. Selanjutnya, yang keempat, untuk membantu peserta didik dalam membangun lintas budaya dan memberi gambaran positif kepada mereka mengenai perbedaan kelompok. Nah, di sini peserta didik diharapkan mampu mengenal budaya lain selain budaya dia, yang ada ciri khas pada budaya tempat tertentu dan mengenal budaya di tempat lain. Nah, sehingga mereka bisa memahami betapa banyaknya keberagaman yang ada di lingkungan sekitarnya. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Rina Agustina akan melanjutkan materi selanjutnya. Alasan perlunya pembelajaran berbasis multikultural. Rasional tentang pentingnya pendidikan multikultural karena strategi pendidikan ini dipandang memiliki keutamaan, terutama dalam yang pertama yaitu memberikan terobosan baru pembelajaran yang mampu meningkatkan empati dan mengurangi prasangka siswa ataupun mahasiswa
sehingga tercipta manusia antara budaya yang mampu menyelesaikan konflik dengan tanpa kekerasan. Yang kedua yaitu menerapkan pendekatan dan strategi pembelajaran yang potensial dalam mengedepankan proses interaksi sosial dan memiliki kandungan efeksi yang kuat. Yang ketiga yaitu model pembelajaran multikultural membantu guru dalam mengelola proses pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif, terutama memberikan kemampuan peserta didik dan membangun kolaboratif dan memiliki komitmen nilai yang tinggi dalam kehidupan masyarakat yang serba majemuk. Yang keempat yaitu memberikan kontribusi bagi bangsa Indonesia dalam penyelesaian dan mengelola konflik yang bernuansa sara yang timbul di masyarakat dengan cara meningkatkan empati dan mengurangi prasangka. Baiklah, saya Nur Azima akan melanjutkan materi yang D, yaitu tentang dimensi dan pendekatan pembelajaran berbasis multikultural. Nah, menurut James Abeng 1993 sampai 1994 mengidentifikasi ada 5 jenis dimensi multikultural yang dapat membantu guru dalam mengimplementasikan dimensi kepada siswa. Yang pertama adalah dimensi integrasi isi atau materi. Nah, di sini guru memberikan penjelasan atau keterangan dengan pola-pola kunci pembelajaran dengan merefleksi materi yang berbeda-beda. Yang kedua adalah dimensi konstruksi pengetahuan. Nah, di sini guru membantu siswa untuk memahami beberapa perspektif dan merumuskan kesimpulan yang dipengaruhi oleh disiplin pengetahuan yang mereka miliki. Yang ketiga, dimensi pengurangan prasangka. Nah, di sini guru membantu siswa dalam membantu pola pikir siswa, seperti misalnya ketika anak masuk sekolah dengan perilaku negatif dan memiliki kepribadian atau pemikiran yang berbeda-beda tentang ras atau etis. Nah, di sini guru membantu siswa merubah perilakunya ke hal yang positif. Yang keempat, dimensi pendidikan yang sama atau adil. Dimensi ini memperhatikan cara-cara dalam mengubah fasilitas pembelajaran sehingga mempermudah pencapaian hasil belajar pada siswa. Yang ketiga adalah dimensi memperdaya budaya sekolah, struktur sosial. Nah, dimensi yang kelima ini sangat penting di dalam sosial sekolah karena gunanya untuk menyusun struktur sekolah, misalnya adalah kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan praktek kelompok, dan kegiatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Amelia dan saya akan menjelaskan 4 pendekatan pembelajaran berbasis multikultural. Yang pertama yaitu pendekatan kontribusi. Pendekatan ini mencerminkan sedikitnya jumlah keterlibatan dalam pendekatan pendidikan multikultural. Hal ini dimaksudkan dengan memilih buku-buku dan kegiatan yang merayakan hari libur pahlawan dan secara khusus dari berbagai budaya. Yang kedua yaitu pendekatan adiktif. Nah, dalam pendekatan ini konsep, tema, dan perspektif ditambahkan ke kurikulum tanpa mengubah struktur dasar. Ini melibatkan menggabungkan literatur oleh dan tentang orang-orang dari beragam budaya ke dalam kurikulum utama tanpa mengubah kurikulum. Yang ketiga yaitu pendekatan transformasi. Pendekatan ini benar-benar mengubah struktur kurikulum dan mendorong siswa untuk melihat konsep, isu, tema, dan masalah dari perspektif etnik dan beberapa sudut pandang. Yang terakhir yaitu pendekatan sosial aksi. Pendekatan ini menggabungkan pendekatan transformasi dengan kegiatan untuk berjuang untuk perubahan sosial.
Siswa tidak hanya diperintahkan untuk memahami dan pertanyaan isu-isu sosial, tapi juga melakukan sesuatu. Baiklah, saya Vicky Septiani akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu D. Langkah mengembangkan pembelajaran berbasis multikultural. Yang pertama yaitu melakukan analisis faktor potensial bernuansa multikultural. Analisis faktor yang dipandang penting dijadikan pertimbangan dalam mengembangkan model pembelajaran berbasis multikultural yang meliputi yaitu A. Tuntutan kompetensi mata pelajaran yang harus dibekalkan kepada peserta didik berupa pengetahuan, keterampilan, dan etika atau karakter. Yang B. Tuntutan belajar dan pembelajaran, terutama terfokus membuat orang untuk belajar dan menjadikan kegiatan belajar adalah proses kehidupan. Yang C. Kompetensi guru dalam menerapkan pendekatan multikultural. Yang kedua, menetapkan strategi pembelajaran berkadar multikultural. Pilihan strategi yang digunakan dalam mengembangkan pembelajaran berbasis multikultural antara lain strategi kegiatan belajar bersama-sama yang dipadukan dengan strategi pencapaian konsep, strategi analisis nilai, dan strategi analisis sosial. Selanjutnya, ada 4 pendekatan untuk reformasi kurikulum multikultural, yaitu yang pertama, pendekatan kontribusi. Pendekatan ini mencerminkan sedikitnya jumlah keterlibatan dalam pendekatan pendidikan multikultural. Yang kedua, pendekatan aditif. Dalam konten ini, pendekatan, konsep, tema, dan perspektif ditambahkan ke kurikulum tanpa mengubah struktur dasar. Yang ketiga, pendekatan transformasi. Pendekatan ini benar-benar mengubah struktur kurikulum dan mendorong siswa untuk melihat konsep, isu, tema, dan masalah dari perspektif etnik. Yang keempat, pendekatan sosial aksi. Pendekatan ini menggabungkan pendekatan transformasi dengan kegiatan untuk berjuang untuk perubahan sosial. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Vicky, yaitu solusi guru agar mampu menerapkan pendidikan multikultural. Di Indonesia, sebagian besar belum menerapkan pendidikan multikultural sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, guru perlu memahami langkah-langkah penting dalam menerapkan pendidikan multikultural. Tujuan pendidikan multikultural dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tujuan yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan pembelajaran. Tujuan pendidikan multikultural yang berkaitan dengan aspek pengetahuan adalah memperoleh pengetahuan tentang bahasa dan budaya orang lain. Sedangkan tujuan pendidikan multikultural yang berkualitas dengan pembelajaran yaitu untuk memperbaiki distorsi, dan kesalahpahaman tentang kelompok etnik dalam bukti teks dan media pembelajaran. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Strategi dan manajemen pendidikan multikultural. Ada 3 faktor dalam manajemen pembelajaran, yaitu lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan gaya pengajaran guru. Adapun hak-hak guru dalam proses pembelajaran meliputi 1. Guru berhak menilai para siswa sebagai manusia dan hak mereka sebagai manusia. 2. Guru berhak mengetahui kapan menerapkan gaya pengajaran yang berbeda seperti otoriter, demokratis, dan bebas untuk meningkatkan hak-hak siswa. Yang ketiga, guru berhak mengetahui kapan dan bagaimana menerapkan ketidakpatuhan sipil. Yang keempat yaitu guru berhak memahami kompleksitas dan bagi mayoritas.